فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih membahas poin pertama yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Insyaallah mulai pertemuan berikutnya di setor ya. Anak santri terutama, yang besar pun juga nggak mengapa. Matannya saja. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Innallaha wahidun la syarikalah. Pada pertemuan yang terakhir kita membaca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang macam-macam tauhid. Kita baca tauhid rububiyah yang mana maknanya adalah Abu Tufail. Perhatikan dulu pertanyaannya. Tauhid apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tauhid uluhiyah. Lutfi apa tauhid uluhiyah Lutfi? Tauhid uluhiyah. Yang kedua. Satria. Apa tauhid uluhiyah Satria? Beribadah kepada Allah semata. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Yang ketiga Qarni. Tauhid asma dan sifat. Dan apa yang ditetapkan itu? Berupa nama dan sifat. Nah, kemudian pada pembahasan yang terakhir, beliau menjelaskan bahwasanya tauhid yang dimaksudkan dalam dakwahnya para rasul dan tauhid yang diinginkan dengan Allah menurunkan kitab dan mengutus para rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Itu adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah semata-mata mengakui tauhid rububiyah, maka itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam Islam. Sebagaimana buktinya adalah diperanginya orang-orang musyrikin oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka orang-orang yang diperangi tersebut adalah orang-orang yang mengakui tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tetap diperangi oleh Rasul SAW. Menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah mereka tidak cukup untuk menyelamatkan darah mereka dan harta mereka. Nah, itu pembahasan kita yang terakhir. Kemudian lanjutannya masih membahas tentang perkara yang tadi, bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak cukup. Qala Syekh Shalih hafizahullahu taala, walau kana tauhidur rububiyah kafian. Seandainya tauhid rububiyah itu cukup, kafi. Lama qatalahumur rasulu alaihi salatu wassalam. Maka niscaya mereka tidak akan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup maksudnya cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Cukup untuk menyelamatkan darah dan hartanya mereka. Kalau seandainya tauhid rububiyah itu cukup, niscaya Rasulullah tidak akan memerangi mereka. Bal maka nahunaka hajah ila ba'tsatir rusul. Bahkan lebih daripada itu,
Bahkan tidak ada di sana kebutuhan. Tidak ada di sana kebutuhan kepada diutusnya para rasul. Ngapain diutus para rasul? Kalau seandainya tauhid rububiyah saja sudah cukup. Karena itu perkara yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Ngapain lagi diutus para rasul? Kalau seandainya yang diminta itu hanyalah meyakini tauhid rububiyah, nggak ada gunanya lagi diutus para rasul. Karena misinya sudah tercapai. Apa itu? Pengakuan terhadap rububiyah. Paham maksudnya ya? Mereka nggak akan diperangi. Bahkan lebih daripada itu nggak perlu lagi diutusnya para rasul. Kalau seandainya yang menjadi tujuan utama adalah tauhid rububiyah. Paham maksud ucapan beliau ya? Fadalla ala annal maksud wal matlub huwa tauhidul uluhiyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dan yang dituntut adalah tauhid uluhiyah. Karena itu yang belum didatangkan oleh manusia. Manusia masih mutafarriqun fi ibadatihim. Manusia masih berbagai macam peribadatannya. Ada yang kepada wali, ada yang kepada nabi, ada yang kepada malaikat dan seterusnya. Makanya itu ingin disatukan semua peribadatan mereka hanya kepada Allah. Makanya Allah utus para rasul untuk menyatukan peribadatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Amma tauhidur rububiyah. Adapun tauhid rububiyah, fa innahu dalilun alaihi. Adapun tauhid rububiyah itu hanyalah sebagai dalil untuknya. Dalil untuk tauhid uluhiyah. Paham ya? Tauhid rububiyah itu hanya sebagai dalil kepada tauhid uluhiyah. Apa yang membuat kita yakin untuk memberikan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menyaksikan rububiyah itu hanya milik Allah. Allah satu-satunya yang mencipta. Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Allah satu-satunya yang menguasai. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Ini semuanya rububiyah Allah ini meyakinkan kepada kita bahwasanya yang layak mendapatkan ibadah adalah Allah. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid apa? Itu makna ucapan beliau. Tauhid rububiyah adalah dalil untuk tauhid uluhiyah. Wa ayatun lahu, dan sebagai penanda, ayat penanda, sebagai penanda untuk tauhid uluhiyah. Ini adalah tanda ya, keesaan Allah dalam hal rububiyah adalah tanda atas keesaan Allah dalam uluhiyah. Gitu. Walidzalika, oleh karena itu, idza amarallahu biibadatihi, jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya, zakara khalqahu lis-samawati wal ard, maka Allah menyebutkan penciptaannya terhadap langit dan bumi, ya kan? Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, tauhid apa ini? Uluhiyah. Maka Allah selalu mengiringkannya dengan penyebutan penciptaan langit dan bumi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Allah suruh kita beribadah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, ibadahilah Allah. Apa setelah itu dalilnya? Alasannya apa? Alladzi khalaqakum. Yang mana dia telah menciptakan. Pakai dalil apa Allah? Rububiyah. Gitu. Kaitan antara rububiyah dengan apa? Uluhiyah. Ngaji salafi wajib paham tentang masalah tauhid. Anda nggak mentolerir. Ngaji kita 10 tahun masa perkara tauhid nggak paham. Ngapain belajar bahasa Arab? Ngapain belajar fa'il segala macamnya? Ngapain belajar tasrif fa'ala, fa'alu? Kalau tauhidnya saja masih apa ini? Masih centang perenang. Kalau tauhidnya saja masih berantakan. Nah, ya,
Ini adalah aslul usul. Ini adalah dasarnya semua dasar tauhid. Kalau ini masih belum beres, nggak usah mimpi belajar yang lain-lain, nggak usah. Ini dulu selamatkan maklumatnya kita terkait dengan apa ini? Tauhid. Dan ini perkara yang paling fundamental, yang paling gampang untuk difahami sebenarnya. Gitu. Nggak apa-apa kamu nggak paham fa'il itu marfu, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai nggak paham tauhid. Malu. Ngaji tinggi-tinggi, belajar ini, belajar itu, belajar ini, ditanya macam-macam tauhid, suruh nyebutkan definisi nanti nggak bisa. Sebutkan korelasi antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Sebutkan hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Bingung, apa ya? Malu-malu. Ngaji Ahlus Sunnah nggak paham tauhid, malu. Karena kita ngakunya adalah meneruskan dakwahnya para rasul. Dan inti dakwahnya para rasul adalah tauhid uluhiyah, tentang tauhid. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaannya terhadap langit dan bumi. Wa qiyamahu subhanahu bisyu'uni khalqi. Dan Allah sebutkan juga pengaturan dan tegaknya Allah dengan urusan para makhluknya. Ya, pelaksanaan Allah terhadap urusan makhluknya. Allah yang ngatur. Burhanan ala tauhidil uluhiyah. Sebagai bukti atas tauhid apa? Uluhiyah. Sebagai bukti atas tauhid uluhiyah. Wa ilzaman. Yang kan ada alifnya. Setelah zai ada alifnya. Setelah zai ada alifnya. Tinggal bilang ada. 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 Itu yang benar. Punya anak nggak ada. Wa ilzaman lil kuffar wal musyrikin. Dan sebagai bentuk pengharusan kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Pengharusan. Pengilzaman. Ya. Allah pakai tauhid rububiyah. Kalau kalian wahai orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah itu satu dalam rububiyah, lantas kenapa dalam uluhiyah kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensinya, tuntutannya, kelazimannya adalah kalau kalian meyakini dan mengakui tauhid rububiyah adalah uluhiyahnya juga untuk siapa? Allah. Masa kalian yakini Allah punya rububiyah tapi uluhiyahnya dikasihkan untuk selain Allah? Jadi gunanya Allah mendatangkan rububiyah adalah sebagai alat untuk ilzam, mengilzamkan orang-orang kafir dan musyrikin yang mana mereka telah mengakui rububiyah. Alladzina ya'tarifuna birrububiyah, yang mana mereka itu telah mengakui dengan rububiyah. Wa yungkirunal uluhiyah, tapi mereka mengingkari uluhiyah. Harusnya nggak boleh dipisahkan. Kalau mereka yakin rububiyah milik Allah, keharusannya uluhiyah juga harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini contoh dakwahnya Rasul. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Qalu, maka responnya mereka adalah aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya menjadi satu saja? Menunjukkan orang Quraisy, orang musyrikin paham makna la ilaha illallah. Ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka justru balik tanya, apakah dia itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya jadi berapa? Satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh perkara yang mengherankan ini. Kenapa? Enggak pernah. Dari dulu kami biasa beribadah kepada banyak apa ini? Sesembahan. Kok datang-datang tiba-tiba Muhammad nyuruh kita beribadahnya hanya pada ini syai'un ajib.
Ini perkara yang mengherankan. Syai'un ujab. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan di ayat yang lain. Wa idza dzukirallahu wahdahu. Jika dikatakan Allah saja. Jika disebut Allah saja yang diibadahi. Nggak ada diiringkan bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Jika hanya Allah yang disebutkan, itu tauhid, disuruh beribadah hanya kepada Allah, isma'azzat qulubuhum, maka hatinya menciut. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hatinya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabsyirun. Tapi jika disebutkan bersama dengan Allah sesembahan yang lain, maka hati mereka pun jadi apa ini? Gembira. Yastabsyirun, mereka menjadi bahagia. Disebut juga siapa ini? Sesembahan yang lain. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu jika dikatakan kepada mereka, bilanglah la ilaha illallah. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka pun merasa besar, sombong, enggan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, A'inna latariku alihatina li syairi majnun? Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita yang banyak itu hanya demi seorang penyair yang gila ini? Ini penyair gila ini Muhammad. Masa kita korbankan Tuhan-Tuhan kita yang banyak hanya demi ucapan siapa ini? Seorang penyair gila ini. Intinya adalah semua ayat yang disampaikan ini penolakan dari orang-orang musyrikin ketika yang diibadahi itu hanya berapa? Satu. Mereka nggak mau itu. Semua ayatnya menjelaskan itu. Mereka enggannya itu ketika diajak kepada tauhid apa? Uluhiyah. Nggak ada yang mau. Dibilang la ilaha illallah, ini perkara aneh ini. Masa sembahan yang banyak selama ini udah jadi kebiasaan kita, sekarang diubah hanya jadi satu sembahan saja. Kalau dibilang la ilaha illallah, hati mereka pun menciut, mengecil. Kecil hati mereka, tapi kalau disebutkan bersama dengan Allah sembahan yang lain, hati mereka apa ini? Berbunga-bunga. Kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka enggan, sombong, merasa tinggi, menolak kebenaran. Mereka katakan, masa kita tinggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya gara-gara omongan siapa ini? Penyair gila ini. Nah, fahum la yuriduna tauhidal uluhiyah. Tengok kitabnya. Maka mereka itu tidak menginginkan tauhid uluhiyah. Bal yuriduna antakunal alihatu muta'addidatan. Bahkan mereka itu maunya sesembahan itu banyak. Jangan satu aja, kenapa dibikin sempit? Enak kan lapang gitu, bebas. Wa kullun ya'budu ma yuridu. Masing-masing beribadah kepada yang dia mau. Dikasih kelapangan lah, fleksibel aja. Yang mau Tuhannya ini ya silakan, yang mau Tuhannya ini silakan. Kalau sekarang namanya ajaran apa? Pemahamannya apa namanya? Pluralisme, kemajmukan dalam keyakinan. Nggak boleh hanya dibatasi hanya satu sesembahan saja. Biarkan masing-masing orang beribadah kepada yang dia yakini. Nah, sehingga ini paham sesat, bahkan paham kufur, pluralisme ini, kemajmukan dalam keyakinan. Nah, Allah musta'an. Bahasa yang lebih halusnya adalah toleransi beragama. Nggak boleh kamu ngelarang, apalagi nyalah-nyalahkan. Nah, ini akibat dari sistem yang namanya demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kekuasaan itu berasal dari rakyat yang memberikan kekuasaan. Yang memberikan mandat adalah siapa? Rakyat. Dijalankan oleh siapa? Rakyat kan. Yang dipilih kan rakyat juga. Dinaikkan, dijalankan oleh rakyat. Untuk kepentingan siapa? Jadi selama di situ-situ saja nggak ada masalah. Orang kita maunya berhukum dengan yang kayak gini, ya silahkanlah. Itu namanya demokrasi. Rusak, rusak. Nah, Allah musta'an, Allah musta'an. Sehingga tidak boleh
Ya. Orang yang katanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian ridho dengan yang namanya sistem demokrasi. Sistem taghut, sistem kufur. Nah, dengan segala macam bentuk kekuasaannya. Mulai dari yang membuat aturan. Ini namanya legislatif. Atau yang menjalankan aturan. Namanya eksekutif. Presiden, bawahannya, seterusnya. Ini kan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh legislatif. Kemudian diamankan oleh yudikatif. Ya, ada hakimnya, peradilannya. Nah, termasuk anjing-anjing penjaganya. Ya, yang gebukin kalau ada yang melanggar apa ini? Aturan. Kan dijaga itu kan. Yang nyelisihi ini, yang keluar dari aturan ini akan ditindak dengan pidana. Kenapa? Nggak menjalankan aturan yang sudah dibuat. Jadi harus diamankan ini, nggak boleh diganggu ini. Pelaksanaan undang-undang tersebut nggak boleh. Dijagalah oleh siapa? Lembaga yudikatif. Harus kamu peradilan. Ya peradilan kan nggak hakim mengangkap langsung, pakai perantara. Ya, pakai polisi. Tangkap untuk kemudian diadil. Kenapa? Melanggar undang-undang Tauhid. Wallahu musta'an. Ini nggak boleh diridhoi ya. Sistem ini sistem kufur. Nah, sistem yang menyamakan antara Islam dengan yang selain sama kan? Kedudukannya di mata negara sama tidak? Di dalam sistem ini sama tidak kedudukannya? Sama-sama rendah. Kan sama-sama tinggi karena Islam disamakan dengan yang rendah. Maka sama-sama apa? Rendah dalam sistem ini. Betul ya? Menyamakan antara tauhid dengan syirik sama. Yang beribadah pada pohon sekarang ada namanya aliran kepercayaan dan sudah diakui. Dan boleh dituliskan di dalam KTP. Agama penganut aliran kepercayaan. Disamakan dengan yang mentauhidkan Allah sama. Hak dan kewajibannya dalam bernegara sama. Sama. Masa mau dibilang sistem Islami itu? Kurang kufur apa itu coba? Paham ya kawan ya? Biar kita itu tumbuh rasa girohnya. Sengaja kita sebut-sebutkannya gini supaya rasa cemburunya kita terhadap agama itu tetap ada. Supaya rasa cemburu kita terhadap tauhid itu tetap. Supaya rasa kebencian kita terhadap kesyirikan dan pelakunya itu tetap ada. Namanya menanamkan prinsip wala dan bara. Jangan dikirain itu biasa-biasa aja. Urusan keduniaan. Kata siapa? Ya, itu kan sistem keduniaan. Itu sistem keduniaan untuk menghancurkan apa ini? Agama kita. Harus belajar, harus melek wawasan. Jadi kita belajar yang hidup itu bukan mau apa-apa. Kita mau tahu kerusakannya dari mana. Supaya kita waspada. Gitu. Nah, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Mumpung kita belajar tentang tauhid ini. Ya, mumpung jangankan menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan, ya kan? Antara tauhid yang satu dengan tauhid yang lainnya saja tidak sama. Antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah sama? Tidak. Padahal sama-sama tauhid itu. Bahkan perbedaannya antara langit dengan bumi. Yang satu meyakini tauhid rububiyah, tapi tidak meyakini tauhid. Yang satu meyakini tauhid apa? Uluhiyah. Beda? Jauh? Sangat jauh. Nah. Kemudian kata beliau, fayajibu an yu'lam haza. Maka wajib ini untuk diketahui. Wajib. Untuk ini diketahui. Bahwasanya semata-mata tauhid rububiyah itu enggak cukup. Gitu. Fa inna kulla ashabil firaqid dhallatil haditsati wal qadimah. Dikarenakan semua para pengikut kelompok-kelompok sesat, baik yang baru belakangan maupun yang dahulu, hadisah yang belakangan, yang baru, qadimah yang lama. Yarkizuna au yurakizuna ala tauhidir rububiyah. Mereka hanya fokus tarkiz, markiz.
markaz, yaitu pusat. Ya. Mereka hanya terpusat, hanya fokus pada tauhid rububiyah saja. Fa innahu idza aqarral abda fa innahu idza aqarral abdu indahum bi annallaha huwal khaliqur raziqu. Karena jika seorang hamba telah mengakui menurut mereka di sisi mereka bahwasanya Allah adalah sang pencipta pemberi rezeki, qalu hadza muslim. Mereka akan langsung menghukumi orang ini muslim. Nah, wa katabu bidzalika aqaidahum, dan mereka menuliskan dengan ini akidah-akidah mereka. Mereka jadikan sebagai materi akidah mereka. Apa itu? Bahwasanya seseorang kalau sudah mengakui rububiyah Allah maka dia adalah apa? Muslim. Dijadikan sebagai bagian dari keyakinan mereka itu. Wa kullu aqaidil mutakallimin la takhruju an tahqiqi tauhidir rububiyah wal adillah alaihi. Maka semua akidahnya ahlul kalam itu tidak keluar dari bagaimana mewujudkan tauhid apa? Rububiyah. Bagaimana bikin orang yakin tentang tauhid rububiyah? Bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Dan cara berdalil dengannya. Ini kan goblok, mundur ke belakang. Kalau cuman untuk itu yang mau diwujudkan, nggak perlu Allah capek-capek nurunkan apa ini? Kitab. Nggak ngutus Rasul. Ngapain? Sudah terpatri di dalam hatinya siapa ini? Manusia. Paham tadi ya? Gitu. Ini pentingnya belajar akidah Ahlus Sunnah. Karena kebanyakan atau rata-rata kelompok-kelompok sesat itu kata beliau hanya fokus tentang tauhid apa? Kemarin kita contohkan yang terdekat yaitu jamaah tabligh. Silahkan buka sendiri. Nah, fadilah amalnya mereka. Kalau enggak ceritanya hanya tentang tauhid apa? Rububiyah. Bagaimana para pembacanya, para orang-orang goblok yang mereka ajak itu meyakini Allah sebagai pencipta. Sesuatu yang enggak dijelaskan pun sudah tertanam di dalam apa ini? Hati. Jangankan mereka, orang musyrikin saja pun yang enggak mengatasnamakan Islam saja pun meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan di tempat. Enggak ada kemajuan kalau hanya ingin menegaskan tentang tauhid apa ini? Ngapain Nabi perang-perangan dulu dengan musuh-musuhnya? Masa diperangi sesuatu yang sudah sama-sama dia apa ya? Disepakati. Iya kan? Nah, wa hadza la yakfi. Ini enggak cukup. Bal labudda minal uluhiyah, tapi harus dari yang namanya uluhiyah. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullah, semuanya isinya dakwahnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Tauhid apa ini? Tauhid apa ini? Uluhiyah. Ya kan? Ani'budullah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya'murunan nasa biibadatillah. Para nabi tersebut dan rasul tersebut memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah semata. Wahiyya tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami mengutus sebelummu wahai nabi seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, maka ibadahilah aku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kullul ayat ta'muru bi tauhidil uluhiyah wa tad'u ilaihi. Semua ayat-ayat di atas memerintahkan kepada tauhid apa? Uluhiyah, dan mengajak kepadanya. Enggak ada Al-Qur'an itu ngajak kepada tauhid apa ini? Rububiyah. Kalaupun ada penyebutan tauhid rububiyah, bukan berupa ajakan kepadanya, tapi hanya sebagai batu loncatan untuk tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah. Kalaupun disebutkan, bukan berupa seruan, ayo kita mentauhidkan rububiyah. Enggak. Wa jami'ur rusul, dan semua para rasul,
Da'au ila tauhidil uluhiyah. Semuanya menyeru kepada tauhid uluhiyah. Wa amaru bihi umamahum. Dan mereka perintahkan dengan itu kepada umat-umatnya. Wa nuhu wa nahauhum anisyirki. Dan melarang mereka dari kesyirikan. Hadza huwal matlub wal ghayah wal qasdu minat tauhid. Inilah yang dituntut dan inilah puncak dan tujuan utama dari yang namanya tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Wa amma tauhidul asma'i was sifat. Adapun tauhid nama dan sifat, fa anqarahul mubtadi'ah, maka ini diingkari oleh ahlul bid'ah. Minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah, dari kalangan Jahmiyah pengikutnya Jaham bin Safwan, wal mu'tazilah pengikutnya Wasil bin Atha, wal asy'ariyah dan juga pengikutnya Asy'ariyah yang dicetuskan ide awalnya oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ala tafawutin bainahum fi dzalik, dengan perbedaan tingkatan di antara mereka dalam hal ini. Enggak sama pengingkaran mereka terhadap tauhid nama dan sifat. Nah. Wa qauluhu, dan ucapan Al-Imam At-Tahawi, naqulu ay yaqulu ma'syaru ahli sunnah wal jamaah. Kami di sini maksudnya kami sekalian ahlu sunnah wal jamaah mengatakan fi tauhidillah, tentang mentauhidkan Allah, mu'taqidina dengan meyakini bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah, bahwasanya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Al-aqidah wa tauhid bimakna wahid. Akidah dan tauhid itu maknanya apa kata beliau? Sama. Sawa'un sumiyat aqidah, sama saja mau disebut dengan istilah akidah, ya kan? Tadi beliau menyebutkannya dengan istilah akidah ya, mu'taqidin. Kemudian fi tauhidillah, yang di dalam ucapan Imam Tahawi, maksud Syekh Fauzan, ucapannya Al-Imam At-Tahawi itu nggak usah bikin bingung. Tadi kok beliau mu'taqidin fi tauhidillah, akidah dengan tauhid itu maknanya apa kata beliau? Maknanya sama. Sawa'un sumiyat aqidah au tauhidan au imanan, sama saja mau disebut akidah, tauhid atau iman. Fal makna wahidun wa in ikhtalafatil asma'u. Maknanya sama walaupun namanya apa? Berbeda-beda. Jadi nama-nama lain dari akidah bisa dibilang tauhid, bisa dibilang apa? Iman, kadang disebut syariah. Ya, seperti kitabnya Syariah Al-Ajuri dan yang seterusnya. Wa qauluhu, dan ucapan beliau bi taufiqillah, ngapain beliau tambahkan dengan taufik dari Allah? Hadza taslimun lillahi azza wajal. Ini adalah bentuk kepasrahan kepada siapa? Allah. Enggak menyandarkan sesuatu itu kepada diri sendiri. Kami bisa meyakini seperti ini itu dengan taufik dari siapa? Allah. Kalau enggak Allah kasih taufik pun kami enggak bakal punya keyakinan yang seperti ini, bahwasanya Allah itu satu, enggak ada apanya? Sekutu baginya gitu. Supaya tidak tumbuh sifat irtiror dan gurur, ketertipuan terhadap diri sendiri. Wa tadarru'un ilallah, dan ini adalah bentuk tadarru', merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarru'un minal hauli wal quwwah, dan bentuk pelepasan diri dari kemampuan dan kekuatan. Saya punya keyakinan ini bukan karena kerja keras saya, tapi murni dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Fal insan, ini bagus ya ikhwan. La yuzakki nafsah. Seseorang itu tidak sepantasnya dia mentazkiyah diri sendiri, ya. Wa inna ma yaqulu, hendaknya dia mengatakan bi taufiqillah, bi masyiatillah, ini semua dengan taufik dari Allah, ini semua dengan kehendak dari Allah, bi haulillah, dengan kekuatan dari Allah. Hadza adabul ulama rahimahumullah.
Inilah adabnya para ulama, semoga Allah merahmati mereka. Ini juga diambil pelajaran adab. Walaupun intinya kitabnya tentang apa ini? Tentang akidah. Ternyata di sela-selanya ada pelajaran adab. Ada. Hanya dari ucapan beliau apa? Bitaufikillah. Itu adabnya seperti itu. Innallaha wahidun la syarikalah. Ini isi keyakinannya yang mau diyakini. Innallaha wahidun la syarikalah. Bahwasanya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Hadza huwa tauhid. Inilah dia tauhid. Wahidun fi rububiyatihi. Dia satu dalam rububiyahnya. Iya kan? Enggak ada yang mencipta kecuali dia. Enggak ada yang ngasih rezeki kecuali dia dan seterusnya. Wahidun fi uluhiyatihi. Dia juga satu dalam uluhiyahnya. Apa itu? Kepantasan untuk diibadahi juga cuman dia satu-satunya. Wa wahidun fi asma'ihi wa sifatihi. Dan satu dalam nama dan sifatnya. Walaupun ada makhluk yang bernama dengan namanya, tapi isinya, hakikatnya jauh berbeda. Iya kan? Sami, basir. Manusia mendengar, manusia melihat. Maksudnya bukan Allah satu-satunya yang punya sifat itu. Enggak, manusia juga punya sifat itu. Tapi yang seperti Allah pendengarannya, yang seperti Allah penglihatannya, yang seperti Allah nama dan sifatnya itu cuma siapa? Allah. Paham ya? Jadi jangan dulu. Ini katanya Allah satu-satunya dalam nama dan sifat. Ini buktinya ada makhluk yang punya nama ini. Bukan itunya. Hakikatnya. Yang punya pendengaran sesempurna itu hanya siapa? Allah. Hidup. Kita kan juga hidup. Allah punya kehidupan. Berarti kan Allah nggak sendirian. Sendiri Allah. Dengan kesempurnaan apanya? Kehidupannya. Paham ya? Kita juga hidup. Tapi hidupnya kita nggak kayak sendiri lagi Allah. Sendiri. Itu maknanya Allah sendiri dalam hal nama dan apa ini? Sifat. Yang punya nama dan sifat seperti itu hakikatnya cuman siapa? Cuman Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Rohim. Nama kan? Hamba juga bisa bernama dengan Rohim. Bukan Abdur Rohim, Rohim saja. Bisa? Bisa. Tapi apakah sama Rohim yang dimiliki oleh Allah dengan Rohimnya manusia? Berarti Allah sendirian ya? Punya nama Ar-Rahim itu sendirian? Sendirian. Nggak ada yang mengimbangi nama dan apanya? Sifatnya. Itu maknanya. Dengan ini selesai kita ya ikhwan. Dari poin pertama yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Dihafal ya. InsyaAllah ingatkan nanti disetorkan pada pertemuan berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Muqaddimahnya dibaca? Ya dibaca muqaddimahnya. Kan bagian dari ucapan beliau. Hadza zikru bayani akidati ahli sunnati wal jamaah ala madhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Ini muqaddimahnya dibaca, bagus. Kamu jadi hafal nama-namanya para ulama, baru kemudian masuk poin yang pertama tadi. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.